Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C ingin menjawab beberapa pertanyaan seputar lower cost or net realizable value yang telah dosen kami berikan, yaitu Ibu Tantina. Sebelumnya, izinkan kelompok kami ingin memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sitan Argansa dengan NPM akhir 026. Perkenalkan, saya Dena Darmayanti dengan NPM akhir 028. Perkenalkan, nama saya Priscilia Octavia Putriskuwati dengan NPM 076. Perkenalkan, saya Anita Dwi Hartanti dengan NPM akhir 114. Perkenalkan, nama saya Magdalena Purba dengan NPM akhir 151. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Andrianti, NPM akhir 153. Perkenalkan, saya Tiffany Cecilia Anggraini dari NPM akhir 202. Perkenalkan, nama saya Mary Angeline dari NPM akhir 204. Yang pertama yang kita akan bahas adalah soal P91 dengan pertanyaan, Remes SE memproduksi meja. Sebagian besar meja perusahaan adalah model standar dan dijual berdasarkan harga katalog. Pada tanggal 31 Desember 2022, meja jadi berikut muncul di inventaris perusahaan yang bisa teman-teman lihat di tabel. Kemudian katalog 2022 ini berlaku hingga November 2022 dan katalog 2023 berlaku efektif sejak tanggal 1 Desember 2022. Semua harga katalog sudah termasuk diskon biasa. Nah, pertanyaannya adalah berapa jumlah masing-masing dari 4 tabel tersebut yang harus muncul di laporan perusahaan tanggal 31 Desember 2022. Persediaan dengan asumsi bahwa perusahaan telah menerapkan lower of FIFO cost or net realizable value. Untuk penilaian persediaan berdasarkan item individual. Pembahasannya kita akan cari net realizable value atau NRV-nya itu dari katalog selling price pada tahun 2023 dikurangi estimate cost to complete and sales. Jadi yang A ketemu 450 dari 500 dikurangi 50, yang B ketemu 430 dari 540 kurangi 110, yang C ketemu 640 dari 900 kurangi 260, dan yang terakhir yang D itu ketemu 1000 dari 1200 dikurangi 200. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Andrianti, NPM akhir 153. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai LCNRV. Nah, setelah dijelaskan oleh teman saya mengenai hasil perhitungan LCNRV, seperti pada konsep LCNRV di mana nilai yang terendah adalah yang digunakan, maka di sini the ending inventory value of each finished table item for remain company using the lower of LCNRV approves. Di sini ada 4 produk, yaitu saya akan membacakan satu-satu, di mana produk A cost-nya adalah 470. Jadi LCNRV-nya 450 sehingga ending inventory value-nya adalah 450. Nah, kemudian pada produk B biaya aslinya 450, LCNRV-nya 430. Jadi ending inventory value-nya 430. Kemudian yang produk C yaitu biaya perolehannya 830, LCNRV-nya 640. Jadi ending inventory value-nya 640. Kemudian yang produk D biaya aslinya 960, kemudian LCNRV-nya 1000. Jadi yang digunakan ending inventory value-nya adalah 960. Nah, di sini total ending inventory value-nya adalah 2480. Jadi jika perusahaan menggunakan metode LCNRV, maka jumlah inventory atau persediaan mereka adalah 2480. Di sini saya akan membahas latihan soal P92. Garcia Home Improvement memasang pelapis dinding, jendela, dan pintu kaca louvret untuk rumah keluarga tunggal dan komplek kondominium. Perusahaan ini sedang dalam proses mempersiapkan laporan keuangan tahunan untuk tahun fiskal yang berakhir pada 31 Mei 2022. Jim Alsid, pengawas untuk Garcia, telah mengumpulkan data berikut mengenai persediaan. Jadi pada tanggal 31 Mei 2022, saldo akun persediaan bahan baku Garcia adalah 408.000 euro.
dan akun penyisihan pengurangan persediaan ke NRV memiliki saldo kredit sebesar 27.500 euro. Alsid meringkas biaya persediaan yang relevan dan data pasar pada tanggal 31 Mei 2022 sebagai berikut. Lalu soal yang pertama di sini A1 menentukan saldo yang tepat untuk allowance reduced inventory to net realizable value pada tanggal 31 Mei 2022. Di sini terdapat 4 barang. Yang pertama ada aluminium siding dengan kosnya 70.000 euro, cedar shake siding 86.000 euro, louvered glass doorsnya 112.000 euro, dan thermal windowsnya 140.000 euro dengan total costnya sebesar 408.000 euro. Lalu untuk NRV di sini aluminium sidingnya 56.000 euro, cedar shake sidingnya 84.800 euro, louvered glass doorsnya 168.300 euro, dan thermal windowsnya 140.000 euro. Dengan total NRV-nya di sini 449.100 euro. Lalu untuk menentukan LCNRV di sini dengan membandingkan harga yang termurah di antara cost dengan NRV. Aluminium siding di sini LCNRV-nya yaitu 56.000 euro diambil dari NRV. Lalu cedar shake siding-nya 84.800 euro diambil dari NRV. Louvered glass doors-nya 112.000 euro diambil dari cost. Thermal windows-nya 140.000 euro. Karena cost dan NRV-nya di sini sama. Lalu total SNRV-nya ditemukan 392.800 euro. Lalu untuk inventory cost-nya di sini diambil dari totalnya yaitu 408.000 euro dikurangi dengan total SNRV yang tadi 392.800 euro. Ditemukan allowance pada tanggal 31 Mei 2022 sebesar 15.200 euro. Saya akan menjelaskan P9-2 bagian A nomor 2. Untuk tahun fiskal yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022, tentukan jumlah keuntungan atau kerugian yang akan dicatat dengan menggunakan metode kerugian akibat perubahan penyisihan pengurangan persediaan menjadi nilai realisasi bersih atau NRV. Saldo yang ada sebelum penyesuaian itu 27.500 pound, dikurangi saldo yang diperlukan 15.200 pound, jadi keuntungan yang harus dicatat itu 12.300 pound. Part B. The LCNRV rule as it applies in inventories. The use of the lower of cost or net realizable value or LCNRV rule is based on both the expense recognition principle and the concept of the conservatism. The expense recognition principle applies because the application of the LCNRV rule allows for the recognition of a decline in the utility of the or value of inventory as a loss in the period in which the decline takes place. The departure from the historical cost principle for inventory valuation is permitted on the basis of conservatism. The general rule is that the historical cost principle is abundant when the future utility of an asset is no longer as great as its original cost. Baik, saya akan menjelaskan soal yang telah dibuat oleh kelompok C, di mana ini soalnya yaitu PT Makmur Jaya membeli sebidang tanah yang belum digarap seharga 75.000 dolar. Nah, tanah ini digarap dan dibagi menjadi petak-petak untuk bangunan dengan biaya tambahan sebesar 45.000 dolar. Petak-petak bangunan ini berukuran sama, tetapi dijual pada harga yang berbeda-beda karena lokasinya berbeda karena lokasi yang ditawarkan berbeda. Dengan rincian bisa dilihat pada tabel. Nah, beban usaha untuk tahun yang dialokasikan untuk proyek ini itu berjumlah 24.800. Nah, untuk rinciannya yaitu pada grup pertama ada 10 lot dengan harga per lotnya yaitu 4.500 dolar dan pada akhir tahun yang tidak terjual yaitu sebanyak 4 lot. Nah, yang kedua yaitu ada 15 lot dengan harga per lotnya yaitu 5.000 dan pada akhir tahun
jumlah lot yang tidak terjual yaitu 7, dan pada grup ketiga yaitu ada total 20 lot dengan harga per lotnya 4.000, dan pada akhir pada akhir tahun jumlah lot yang tidak terjual yaitu 5 lot. Nah, pada soal ini kita diminta untuk menghitung laba neto yang direalisasikan pada proyek tersebut sampai saat ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas jawaban dari soal yang ada pada slide sebelumnya yang ditanya mengenai hitung laba neto yang direalisasikan pada proyek tersebut. Nah, kita dapat mulai step awal dengan cara menggunakan metode nilai penjualan relatif. Dari soal bisa kita lihat bahwa ada 3 grup. Nah, ada 3 grup dengan total number of lot dan price per lot yang berbeda pada jawaban ini. Dapat dilihat pada tabel di slide ini ya. Nah, grup 1 ada 10 lots dengan harga per lotnya 4.500. Grup 2 ada 15 lots dengan harga per lotnya 5.000, dan grup 3 ada 20 lots dengan harga per lotnya 4.000. Kemudian kita kalikan number of lot dengan price per lot untuk menemukan selling price. Dapat kita lihat bahwa grup 1 memiliki selling price sebanyak 45.000, dan grup 2 sebanyak 75.000, dan grup 3 ada sebanyak 80.000. Dan kita total semua selling price dan dapat ditemukan hasilnya sebanyak $200.000. Kemudian ada relative sales price, itu membagi selling price dengan total semua selling price, serta ada total cost yang didapatkan dari informasi soal seharga 75.000 ditambah 45.000. Nanti setelah kita menemukan hasil dari relative sales price ini, akan kita kalikan dengan total cost. Jadi relative sales price group number 1 ada sebanyak 45.000 dibagi 200.000 dan ditemukan hasilnya 0,225, yang kemudian dikalikan dengan total cost sebesar 120.000. Nanti setelah dikalikan kita akan menemukan cost allocated sebesar 27.000. Nah, cara ini juga berlaku untuk grup 2 dan grup 3. Nanti setelah ketemu semua cost allocated tiap grup, akan kita bagi dengan number of lot dan ketemu hasil cost per lot. Untuk grup 1, cara mencari cost per lot itu hitung cost allocated sebesar 27.000 dan dibagi dengan number of lots sebanyak 10 dan ditemukan hasil cost per lotnya sebesar 2.700. Nah, cara ini juga berlaku sama halnya dengan grup 2 dan grup 3. Lalu setelah menemukan cost per lotnya, kita akan menghitung lots yang terjual. Untuk grup 1 ada sebanyak 6, kemudian grup 2 ada 8, dan grup 3 ada 15. Nah, price per lotnya ini menggunakan harga yang sama dengan step 1 tadi untuk menghitung cost per lotnya. Yang grup 1 kan ada sebanyak 4.500, grup 2 ada sebanyak 5.000, dan grup 3 ada sebanyak 4.000. Nah, kemudian cara menghitung total sales dengan cara mengkalikan lot sold dikali dengan price per lot. Nanti untuk grup 1 kita akan mengkalikan 6 dikali 4.500 dan ketemu total salesnya sebesar 27.000. Nah, cara ini berlaku juga untuk grup 2 dan grup 3. Setelah kita menemukan total sales setiap grup, maka akan kita total dengan dan ditemukan hasilnya sebanyak $127.000. Kemudian untuk cost per lotnya itu diambil dari step 1 tadi yang kita hitung pada step awal. Kita masukkan dalam tabel untuk mencari total cost of goods. Nah, cara menghitung total cost of goods itu bagaimana? Dengan cara mengkalikan lot sold dengan cost per lot. Jadi pada grup 1 kan ada lot sold-nya 6, kemudian cost per lot-nya 2.700. Nah, kita kalikan 6 dikali 2.700 akan ketemu hasilnya $16.200. Cara ini berlaku untuk grup 2 dan grup 3. Nanti setelah kita hitung semua masing-masing tiap grup, nah kita akan totalkan total cost of goods ini, yang mana hasilnya akan sebesar $76.200. Nah, perhitungan total cost of goods ini untuk menjawab soal yang ada pada slide sebelumnya yang mana diminta laba neto yang direalisasikan pada proyek tersebut sampai saat ini.
Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai calculation of net income, kita perlu mengurangi total sales yang telah dihitung pada bagian sebelumnya, yaitu sebesar 127.000 euro, dengan cost of goods sold yang telah kita hitung juga pada perhitungan sebelumnya, yaitu sebesar 76.200 euro. Nah, perhitungan ini akan menghasilkan gross profit, yaitu sebesar 50.800 euro. Gross profit ini selanjutnya akan dikurangi dengan expenses yang telah tertera pada soal, yaitu sebesar 24.800 euro. Sehingga akhirnya kita akan memperoleh nilai net income, yaitu sebesar 26.000 euro. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih telah menonton.